Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari keliling lingkaran, luas lingkaran, panjang busur dengan luas jurin. Oke, disimak baik-baik penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi yang pertama itu adalah keliling lingkaran. Jadi sebelumnya saya kasih rumus keliling lingkaran. Rumusnya itu ada dua ya. Yang pertama, K itu sama dengan 2 pi R. Yang kedua, K itu sama dengan pi kali D. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalnya rumus yang pertama berarti kita pakai jari-jari. Kalau rumus yang kedua kita pakai diameter. Oke, jadi tahu ya, R itu jari-jari, D itu diameter. Oke, contohnya saya buat seperti ini. Diketahui AB sama dengan 14 cm. Tentukan K. Nah, jadi kan yang ditanya keliling. Oke, sekarang coba perhatikan gambarnya. Di gambar ini kan ada titik A sampai titik B, tapi melalui titik pusat titik O. Nah, ini apa namanya? Ingat unsur lingkaran, yaitu diameter. Jadi AB ini diameter. Kita buatlah. Berarti diameternya sama dengan 14 cm. Nah, kalau misalnya saya tanya, dari A ke B itu kan 14. Jadi kalau A ke O ini berapa? Berarti setengahnya kan? Setengahnya berapa berarti? Ini 7 cm. Berarti O ke B berapa? 7 juga. Lihat ya, A ke O itu kan jari-jari. Makanya jari-jari itu kan setengah dari diameter. Jadi meskipun di soal diketahui diameter, kan tetap bisa pakai rumus yang pakai jari-jari. Atau ketika ada soal yang ditanya yang diketahui jari-jari, kan masih bisa pakai yang rumus diameter. Nah, sekarang coba kita kerjakan pakai rumus yang pertama, yang pakai jari-jari. Ini udah ada ya. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Sekarang untuk yang rumus pertama, K itu sama dengan 2 kali pi kali R. 2 dikali. Nah, pi-nya ini berapa? Perhatikan coba diameter dan jari-jarinya. Kalau diameter dan jari-jarinya itu kelipatan 7, kita pakai pi yang 22/7. Tapi kalau misalnya kita pakai jari-jarinya atau diameternya itu bukan kelipatan 7, kita pakai 3,14. Oke, berarti karena ini dia kelipatan 7, kita pakai yang 22/7 dikali R-nya berapa? Ini ya, R 7. Nah, cara mengalihkan ini gimana? Boleh kita kalikan dulu, yang atasnya boleh. Tapi kalau misalnya bisa disederhanakan, ini bisa kita coret. Sama-sama dibagi 7. Jadi 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 juga 1. Berarti habis kan 7 dibagi 7. Nah, sisanya berapa? 2 kali 22. 44 cm. Oke? Itu kalau misalnya kita pakai yang R. Sekarang kalau pakai yang D gimana? K sama dengan pi kali D. Sama dengan pi-nya tetap 22/7 ya. 22/7 dikali, berarti D-nya 14 ya. 14. Nah, cara membagi ini tadi gimana? Bisa 14 dengan 7 bisa sama-sama kita bagi 7. Jadi 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. 7 bagi 7 sisa 1 gitu. Kalau 1 di bawah nggak usah kita diabaikan aja ya. Berarti 22 dikali 2 44 cm. Nah, sama kan?
Oke, selanjutnya saya ingatkan, kalau misalnya yang ditanya keliling itu dia satuannya sentimeter aja. Tapi kalau misalnya nanti satuannya meter ya tetap meter aja. Artinya nggak ada pangkat di atasnya gitu. Oke? Oke, untuk contoh yang kedua, ini saya buat diketahui D itu sama dengan 20 cm. Nah, ingat ya, D itu apa? D itu diameter. Jadi kalau saya tanya lah, kalau D-nya 20 cm, berarti R-nya sama dengan, ya aja, R itu tinggal dibagi 2 dari D, berarti 10 cm. Oke, kita masuklah ke rumusnya. Jawab. Tadi rumusnya kita coba dua-dua ya. Berarti yang pertama pakai jari-jari dulu. K sama dengan 2 pi R. Nah, sekarang pi-nya berapa? Lihat jari-jarinya 10. 10 itu kelipatan 7 enggak? Bukan. Jadi, kalau misalnya bukan kelipatan 7, pi-nya kita buat 3,14. Oke? Berarti kita buat 2 kali 3,14 dikali 10. Nah, kita kalikanlah. 2 kali 3,14 6,28 dikali 10 berarti 62,8 cm. Itu kalau misalnya pakai yang R. Sekarang kita coba pakai yang diameter. Berarti K sama dengan K sama dengan pi kali D sama dengan pi nya tetap ya 3,14 dikali diameternya 20 ya 20. Nah, berapa 3,14 kali 20 sama dengan 62,8. Nah, artinya gimana? Yang penting kalian tahu bedakan diameter dengan jari-jari. Kemudian kalau misalnya kalian ngerjakan mau pakai jari-jari ataupun mau pakai diameter, pasti hasilnya sama. Tapi kalau misalnya kalian ngerjakan nanti ya pakai salah satunya aja. Ini saya buat 2 supaya kalian paham gimana cara make kalau misalnya dia pakai jari-jari atau gimana cara kalau misalnya nyari pakai diameter. Oke? Kemudian yang kedua itu tentang luas lingkaran. Jadi masih sama ya, ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Nah, di sini saya buat jari-jari OA. Ini ya. Nah, sekarang rumusnya itu gimana? Tetap ada 2. Cuman kalau misalnya untuk luas, saya sarankan lebih gampang pakai yang jari-jari. Nah, jadi kalau misalnya ada soalnya diketahui diameter, ubah aja dulu ke jari-jarinya. Kenapa? Saya rasa lebih gampang karena ini ada 1/4 lagi gitu. Jadi rumus kalau misalnya kita pakai jari-jari itu rumusnya L sama dengan pi R pangkat 2. R pangkat 2 ini berarti R kali R ya. Kalau pakai luas 1/4 pi kali D pangkat 2. D pangkat 2 juga D dikali D. Jadi saya sarankan untuk dipakai yang rumus pertamanya. Oke. Contohnya misalnya diketahui D sama dengan 28 cm. Ditanya luas sama dengan berapa. Nah, ini kan masih diameter. Coba kita tentukan dulu kalau jari-jarinya berapa. Ingat, kalau jari-jari tinggal dibagi 2 dari diameter. Jadi karena diameternya 28 berarti jari-jarinya 14 cm. Oke? Nah, kalau jari-jarinya 14 cm, 14 itu kelipatan 7 enggak? Iya, 7 kali 2 kan? Berarti kalau jari-jarinya 14, pi-nya sama dengan 22/7. Oke, kita masuk ke rumus ya. Jawab. L sama dengan pi kali R kali R sama dengan 22/7 kali R-nya 14 ya. 14 kali 14. Nah, sekarang ini gimana cara coretnya tadi? 14 ini coret aja dengan ini.
sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7 2, 7 bagi 7 habis ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan lah. 22 dikali 2 dikali 14. Berarti 22 kali 2 44 dikali 14 hasilnya 616 cm pangkat 2. Nah, kalau ditanya luas itu dia pangkatnya pangkat 2 ya. Oke, kalau tadi keliling kan nggak ada pangkatnya. Kalau misalnya luas dia pangkat 2. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui R sama dengan 10 cm. Tentukan luasnya. Nah, sekarang kita cari ya. Luas itu kan sama dengan Pi kali R kali R atau Pi R pangkat 2. Nah, sekarang R-nya kan 10 cm. Berarti Pi-nya berapa? 3,14 ya. Kenapa? Karena 10 itu bukan kelipatan 7. Jadi kita buat 3,14 dikali 10 dikali 10. Nah, kita kalikan lah. 10 kali 10 100 dikali 3,14 berarti 314 cm pangkat 2. Oke, gampang kan? Nah, untuk selanjutnya materi berikutnya yaitu tentang panjang busur. Nah, untuk materi panjang busur itu kita harus mengingat tadi rumus tentang keliling lingkaran. Jadi saya buat seperti ini. Nah, jadi ada lingkaran yang namanya busur itu kan ini. Kalau ini dia busur AB. Nah, ada lagi nggak busur lain di lingkaran ini? Ada busur BC. Dengar, yang terakhir busur CA. Nah, jadi ada 3 busurnya. Terus rumusnya apa? Rumusnya panjang busur sama dengan alfa per 360 kali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran tadi apa? Alfa per 360 dikali 2 kali Pi dikali R. Oke? Nah, jadi maksudnya alfa itu apa? Contohnya seperti inilah. Lihatlah panjang busur BC. Di sini kan ada sudut 135 derajat. Jadi inilah alfanya. Jadi berapa besar sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari ini? Itu disebut alfa. Oke. Jadi kalau misalnya di gambar ini untuk panjang busur BC itu alfanya 135 derajat. Terus kalau misalnya AB, nah AB ini berapa? Kan kita nggak dituliskan nih di sini berapa. Tapi kan kita tahu, ingat ya. Ini lambang apa? Siku-siku kan? Kalau sudut siku-siku berarti berarti besar sudutnya 90 derajat. Ingat ya. Jadi meskipun nggak saya buat di sini 90 derajat, tapi kalau ada dia lambang siku-siku berarti ini 90 derajat lah. Oke. Berarti nanti kalau untuk AB dia alfanya itu 90 derajat. Terus kalau misalnya CA berapa? Kira-kira ini berapa? Nah, ingat, kalau di lingkaran, itu satu lingkaran penuh kan dia besar sudutnya 360 derajat. Jadi ini berapa? Ya tinggal kurangkan aja. Ini udah ada 135. Ini 90. Berarti kan ini sisanya. Berarti cara nyarinya berapa? Kita buat aja kayak gini. Itu sama dengan 360 dikurang 135 dikurang lagi 90 derajat. Berarti berapa? 360 dikurang 135 dikurang 90. Berarti 135 derajat. Artinya ini sudutnya ini 135 derajat.
Jadi meskipun nggak ditulis di sini, kalian bisa nyari dari apa yang diketahui di gambar ini, seperti itu ya. Nah, contohnya kita carilah misalnya diketahui. Saya buat dulu ya. Berarti ini 135 ya, saya ganti aja langsung. Diketahui R sama dengan 7 cm. Ditanya panjang busur AB BC dengan CA. Nah, pertama kita cari dulu yang AB ya. Panjang busur AB berarti ingat rumusnya alfa per 360 kali 2 pi R. Berarti alfanya, lihat ini AB sudutnya 90 derajat kan, berarti 90 per 360 dikali 2 kali pi nya berapa? Ingat jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7 berarti kelipatan 7 pakai yang 22 per 7. 22 per 7 dikali 7. Oke. Nah, ini kan bisa kita kecilkan. 90 dengan 360 sama-sama dibagi 90. 90 dibagi 90 1, 360 dibagi 360 4. Berarti tinggal 1 per 4 dikali. Ini juga bisa kita coretkan sama-sama 7. Habis dia. Berarti tinggal inilah kita kalikan. 2 kali 22 44. Berarti 1 per 4 dikali 44. Ini juga bisa coret kan? Ini dengan ini. Pokoknya kalau mau mencoret itu harus atas dengan bawah. Tapi kalau misalnya ini kan nggak nampak di atas atau bawahnya, anggap aja ini di atas gitu. Ini juga atas gitu. Jadi kalau misalnya 2 dikali 22 per 7, kalau ini kan nampak dia atasnya 22, yang bawah 7. Kalau 2-nya gini aja, anggap aja dia di atas, bawahnya itu 1 gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi kalau 44 dibagi 4, sama-sama kita bagi 4. Berarti 4 bagi 4 1, 44 bagi 4 11. Berarti jawabannya 1 kali 11 11 cm. Ingat, kalau panjang busur kan sebagian dari keliling. Ini kan keliling lingkaran kan? Kalau penuh gini, tapi yang kita cari sebagiannya aja. Nah, keliling tadi kan satuannya cm aja atau nggak ada dia pangkatnya. Jadi kalau untuk panjang busur juga kayak gitu ya. Selanjutnya yang kedua, untuk busur BC yang kedua, panjang busur BC sama dengan, ingat BC dia sudutnya 135 ya. Jadi alfanya 135. 135 per 360 dikali 2 kali 22 per 7 dikali 7. Oke. Nah, 7 kali 7 kan 7 dibagi 7 kan habis. Sekarang 135 dibagi 360 kan bisa kita kecilkan juga. Nah, 135 dibagi 30 bisa kita kecilkan jadi 3 per 4. Kenapa? Sama-sama kita bagi 40 maaf ya, 135 dibagi 360 sama-sama kita bagi 45. 135 bagi 45 hasilnya 3. 360 dibagi 45 hasilnya 8. Kita kali, ini kan tadi udah habis, berarti 2 kali 22 berarti 44 ya. Nah, sekarang kita kalikan coba 3 kali 44 berarti 132 dibagi 8 sama dengan, berarti 132 bagi 8 16,5 cm. Oke, sekarang yang ketiga itu panjang busur
CA. CA sama dengan, nah perhatikan, CA besar sudutnya kan 135, sama nggak dengan tadi BC? Nah, kalau misalnya besar sudutnya sama, panjang busurnya pasti juga sama. Jadi nggak perlu kita cari pun. Kalau kita cari kan gini, 135 per 360 dikali 2 kali 22 per 7 dikali 7. Sama ini kan, BC dengan CA. Kalau kita cari ya ujung-ujungnya sama. Jadi kalau misalnya sudutnya sama, langsung aja CA itu sama dengan BC, sama dengan 16,5 cm. Oke? Nah, contoh lainnya saya buat seperti ini. Nah, kalau di gambar ini berarti kan ada 3 busurnya, yaitu busur AB, busur BC, dengan busur CA. Nah, kalau misalnya saya buat di sini 10, berarti ini jari-jari ya. Yang saya tanya, busur CA itu panjangnya berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kan kita belum tahu nih sudut CA itu berapa. Coba lihat dari gambar ini. AB, dia nggak ada sudutnya diketahui kan? Tapi ada tanda seperti ini. Berarti sudutnya berapa? 90 derajat. Kemudian yang kedua, busur BC. Ada sudutnya 60 derajat. Berarti yang CA ini sisanya kan? Ingat, kalau misalnya lingkaran tadi 360 derajat. Berarti kalau misalnya besar sudut COA, berarti ini ya COA, berarti, atau saya buat aja sama dengan 360 dikurang 90 dikurang 60. 360 dikurang 90 270, dikurang lagi 60 berarti tinggal 210. Nah, jadi CA ini 210 derajat. Seperti itu ya. Kalau misalnya di lingkaran itu dia nggak diketahui berapa sudutnya. Yang penting ingat, satu lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat. Oke, karena kita udah tahu berapa sudutnya, masuklah ke rumusnya. Berarti CA panjang busurnya sama dengan alfa per 360 dikali 2 pi kali R. Alfanya 210 ya. 210 dibagi 360 dikali 2 kali. Nah, karena jari-jarinya 10, berarti kita pakai pi yang 3,14. 3,14 dikali 10. Nah, ini 210 dengan 360. Nolnya bisa kita matikan dulu. Jadi tinggal 21 dengan 6. Kita sederhanakan. 21 dibagi sama-sama dibagi 3 bisa ya. 21 dibagi 3 dia 7. 36 dibagi 3 dia 12. Dikali 2 kali 3,14 6,28 dikali 10 berarti 62,8. Nah, kita kalikanlah coba. 7 per 12 dikali 62,8. Nah, berarti hasilnya 7 per 12 dikali 62,8 36,63 cm. Oke, caranya gimana? Kalikan dulu 7 kali 62,8 berapa hasilnya. Kemudian dibagi 12. Dapatlah 36,63. Oke. Nah, yang terakhir luas juring. Jadi kalau misalnya luas juring itu kita harus mengingat rumus luas lingkaran. Konsepnya masih sama dengan yang panjang busur tadi. Tetap ada sudutnya. Misalnya ini saya buat A, ini B, ini 120 misalnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya
luas juring sama dengan alfa dikali 360 dikali luas lingkaran. Tadi luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat kan? Berarti alfa kali 360 kali pi kali r kali r. Oke? Nah, kan mirip kan dengan panjang busur tadi, cuman beda di sini aja. Kalau panjang busur tadi keliling, kalau misalnya luas juring ya luas lingkaran. Ingat, luas ya luas, panjang sama keliling. Contohnya, misalnya saya buat di sini 21 ya, 21 cm, 21 desimeter lah sekali-sekali. Nah, ingat 21 itu kan kelipatan 7, berarti nanti kita pakai pi yang 22/7. Sekarang kita carilah luas AOB, yang ini ya maksudnya. Luas AOB itu gimana? Berarti alfa per 360 kali pi kali r kali r sama dengan, lihat alfanya 120 ya. Jadi 120 per 360 dikali 22/7 kali 21 kali 21. Nah, ini kita sederhanakan ya. 120 dengan 360. Nolnya dulu kita coret. 12 bagi 36 bisa 1/3. Kenapa? Sama-sama dibagi 12. Sekarang 21 dengan 7 kan bisa juga. 7 bagi 7 1, 21 dibagi 7 3. Kita buat dulu ya. 22 kali 3 kali 21. Gitu kan? Nah, ini kan 3 dengan 3 bisa mati. Oke? Berarti tinggal 22 dikali 21. Kalau 1 kita abaikan aja lah ya kan. 22 dikali 21 berarti hasilnya 462 desimeter pangkat 2. Kenapa desimeter pangkat 2? Ini kan satuannya desimeter. Kemudian kenapa pangkat 2? Ingat, kalau luas dia pangkat 2 gitu ya. Jadi kan kalau misalnya panjang busur atau keliling tadi dia nggak ada pangkat 2-nya. Tapi kalau luas, mau luas lingkaran, luas juring, pasti ada pangkat 2-nya. Kayak gitu ya. Nah, mungkin sampai situ aja penjelasan dari saya. Semoga contoh-contoh yang saya kasih tadi bisa kalian gunakan untuk menjawab soal yang telah saya berikan di sekolah. Dan semoga pemahaman kalian tentang panjang busur dengan luas juring itu semakin mantap gitu. Oke? Demikianlah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video kita berikutnya.